Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihi mustafa wa ala alihi washabihi wa man ihtada amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Ibu Silmi Novita Nurman selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu dan teman-teman yang seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang metodologi filsafat ilmu dalam Islam yang beranggotakan dengan saya sendiri, Fahri Sakina dengan NIM 4120013 dan Roni Saputra dengan NIM 4120015 dan Rezi Saputri dengan NIM 4120035. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu metode bayani. Secara etimologi, bayan berarti penjelasan. Ali Jabari berdasarkan beberapa makna yang diberikan Kamus Lisan Al-Arab mengartikan sebagai pemisahan dan terpisah. Metode bayani merupakan metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung maupun tidak langsung, dan dijustifikasikan oleh akal kebahasaan yang digali lewat referensi. Adapun secara langsung ialah memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Dan adapun secara tidak langsung ialah memahami teks pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Dalam bayani, rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Metode bayani menempuh dua cara untuk mendapatkan ilmu, yaitu pada redaksi lafaz teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab sebagai alat analisa dan menggunakan metode kias atau analogi. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar nalar bayani. Ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip infisal atau prinsip keterpisahan atau ketidaksambungan ini memandang bahwa alam seisinya ini masing-masing berdiri sendiri dan tidak berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pengaruhnya dalam pemikiran Islam nampak dalam memahami Tuhan dan ciptanya. Yang keduanya dipahami secara terpisah. Yang kedua, prinsip Altiwich atau kesewerbabolehan. Prinsip ini kurang memperhatikan atau bahkan mengingkari hukum sebab akibat. Yang ketiga atau yang terakhir, prinsip muqarabah. Dalam rangka mengimbangi prinsip discontinue, tradisi Arab juga menerapkan tradisi penalaran yang didasarkan pada faktor kedekatan dan keserupaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rezi Saputri dengan NIM 4120035. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu metode burhani. Dalam bahasa Arab, al-burhan bersumber dari kata bariha ya borohu yang berarti kembali, sembuh setelah adanya perubahan dari sakit. Kemudian mendapat tambahan hamzah menjadi aboroha yang berarti datang dengan membawa bukti atau petunjuk. Bentuk masdarnya burhana berarti bukti atau petunjuk, bukti yang pasti dan penjelas. Burhani secara istilah ialah pembuktian untuk pembenaran atas suatu hal. Metodologi burhani bersumber pada realitas, baik realitas alam, sosial, humanitas maupun keagamaan. Ilmu-ilmu yang muncul dari tradisi burhani disebut ilmu al-husuli, yakni ilmu yang dikonsep, disusun, dan disistematikan lewat premis-premis logika atau al-mantik, dan bukannya lewat otoritas teks atau salaf. Dengan pemahaman premis-premis logika, keilmuan yang tersusun melalui kerjasama antara proses abstraksi dan pengamatan indera yang benar, atau dengan menggunakan alat-alat yang dapat membantu dan menambah kekuatan indera seperti alat-alat laboratorium, proses penelitian lapangan, dan penelitian literer yang mendalam. Lalu peran akal pikiran sangat menentukan di sini karena fungsinya selalu diarahkan untuk mencari sebab akibat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Roni Saputra, NIM 4120015. Saya akan melanjutkan menyampaikan materi tentang metode irfani. Kata irfani berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata arafa dan ma'rifah. Kata irfani muncul dari para sufi muslim yang merujuk pada satu pengetahuan yang tinggi, tertanam dalam hati dalam bentuk ilham. Ilham ini datang dari pusat wujud manusia yang berada di luar batas waktu atau dari malaikat. Dengan kata lain, ilham itu datang dari pancaran akal universal yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Sedangkan menurut terminologi, irfani adalah
pengetahuan yang diperoleh dengan olah rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dari situ kemudian dikonsepsikan atau masuk ke dalam pikiran sebelum disampaikan kepada orang lain. Secara metodologi, pengetahuan ruhani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan penerimaan, dan tahapan pengungkapan, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Konsep metodologi atau konsep metode irfani ini yaitu yang pertama penghayatan intuisi atau al-tajribah al-batiniyah. Yang kedua yaitu aspek zahir dan batin. Yang ketiga i'tibar irfani, dan yang keempat konsep wilayah dan nubuah. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.